pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan universal. Nah, untuk wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Tentang dilema etika dan bujukan moral. Iya, Pak. Ini bagaimana mengidentifikasinya ya Bu ya? Iya, Pak. Tentu dalam mengidentifikasi persoalan dilema etika moral dan bujukan moral ya Bu ya? Iya, Pak. Tentu harus memahami dulu nih satu, memahami dulu konsep dasarnya apa itu dilema etika dan bujukan moral. Iya, Pak. Kalau saya mengidentifikasi dilema etika itu kan persoalan seseorang pimpinan ya Iya, Pak. tentang dilema etika yang benar secara moral sebenarnya, tapi juga bertentangan. Kemudian apa itu dengan bujukan moral? Itu sesuatu yang memang antara benar dan salah. Itu ya Bu ya, antara benar dan salah. Yang pertama saya tentunya akan mengidentifikasi konsep dasarnya dulu tentang dilema etika dan bujukan moral. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu menganalisis masalahnya. Jadi menganalisis tentang apa sih yang terjadi pada keadaan dalam suatu lembaga tentang etika, dilema etika dan bujukan moral. Ini kalau bisa dikasih contoh mungkin kasih contoh kali ya Bu ya? Boleh, Pak. Boleh ya? Iya, boleh, Pak. Tentang Iya. apa itu dilema etika. Nah, contohnya itu bisa saja nih, saya sebagai pimpinan, Ibu sebagai bawahan saya, Iya, Pak. tapi juga Ibu saudara saya yang tentunya sangat saya hargai gitu ya. Iya, Pak. Di satu keadaan kerja Ibu membuat kesalahan, kemudian di sisi lain Ibu juga sebagai saudara saya atau sahabat saya yang paling dekat. Jadi satu sisi Ibu harus mempertanggungjawabkan tentang kesalahan itu, Iya, Pak. kemudian di sisi lain Ibu sebagai sahabat dekat saya. Nah, disitulah contoh terjadi dilema etika. Nah, kalau bujukan moral tentu terjadi kepada siapapun nih, kepada siapapun, bisa kepada saya juga kepada Ibu. Contoh Ibu saat ini bisa jadi saya berikan kepercayaan untuk megang uang. Iya, Pak. Karena uang banyak, itu punya ada bisikan biasanya di dalam diri sendiri. Ini kalau saya gunakan uang ini untuk jualan misalnya, atau bisa jadi buat judi online gitu kan, yang mungkin keuntungannya besar. Nah, padahal itu sebenarnya salah. Ya, itu bujukan moral. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu melakukan komunikasi terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Itu mungkin jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu. Baik, Pak. Jadi ala Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu ada 3 tahapan ya, Pak? Ada 3 tahapan. Yang pertama, memahami konsep dasar dilema etika itu sendiri. Betul. Yang kedua, menganalisis masalah apa yang terjadi di dalam suatu lembaga. Benar. Yang ketiga, melakukan komunikasi dengan persoalan yang terjadi. Betul. Betul. Baik, Pak, untuk pertanyaan yang kedua, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama
untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Mengambil keputusan ya Bu ya? Iya, Pak. Mengambil keputusan pada persoalan dilema etika. Iya. Nah, tentu yang pertama saya akan melibatkan pihak-pihak lain. Iya, Pak. Tentu dalam sekolah saya akan melibatkan guru secara umum, tenaga pendidik dan pendidikan untuk sama-sama menyikapi, Iya. yang kemudian nanti akan saya terjemahkan dalam bentuk sebuah keputusan. Nah, memang menghadapi dilema etika itu ini persoalan yang kompleks, tidak mudah untuk kita putuskan secara sepihak karena banyak komponen yang harus terlibat. Meskipun saya seorang pemimpin atau kepala sekolah itu punya hak prerogatif, tetapi tentu itu kurang bagus kalau diambil di dalam menyikapi atau mengambil keputusan itu sendiri. Kemudian saya masih tetap pada konsep mengidentifikasi masalahnya. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi sebenarnya apa dan melakukan tindakan atau keputusan yang nanti akan bisa diterima oleh semua. Kemudian pengumpulan data yang ketiga pengumpulan data. Kemudian yang keempatnya tentu mengevaluasi keadaan dari masalah dilema etika. Itu mungkin jawaban nomor 2 yang Ibu tanyakan, bagaimana saat mengambil keputusan. Ya, baik Pak. Jadi Bapak dalam mengambil keputusan itu ada 4 tahapan ya Pak? Betul. Yang pertama melibatkan pihak lain, yaitu kalau di sekolah ya melibatkan guru di dalam masalahnya. Iya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah yang terjadi. Iya. Kemudian yang ketiga mengumpulkan data ya Pak. Mengumpulkan data. Kemudian yang keempat mengevaluasi keadaan Iya. yang terjadi. Iya. Baik Pak, untuk yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Jadi prosedur atau langkah-langkah dalam mengambil keputusan ya. Iya Pak. Sebenarnya jawabannya masih tahapan yang sama dengan pertanyaan nomor 2, Iya Pak. yaitu tentu mengidentifikasi masalah, gitu ya. Kemudian menganalisis masalah, yang kemudian melakukan evaluasi tentang prinsip etika, ya, prinsip-prinsip pada etika. Kemudian yang keempat itu masih pada proses mengevaluasi dari keputusan. Tentu ini bagian karena memang itu kompleksnya di situ sebenarnya. Jadi keputusan bisa diambil, tentu harus mengidentifikasi masalahnya, kemudian menganalisis masalah, kemudian mengevaluasi masalah, yang kemudian juga di situ tentu tidak terlepas dari prinsip etika. Karena permasalahannya tentang etika, 2 kata, dilema dan etika, gitu kan? Yang kedua-duanya baik, benar, tetapi masih ada pertentangan. Iya. Ibu memberikan pendapat benar tentang jam mengajar misalnya, masuk jam sekian, pulang jam sekian agar tidak terjadi tubrukan, gitu kan? Kemudian di sisi lain guru juga memberikan masukan tentang bagaimana caranya proses antar jemput. Nah, dua-duanya benar, tapi selaku pimpinan pasti akan mengalami dilema etika. Seperti itu jawaban nomor 3 ya. Baik Pak. Jadi untuk yang nomor 3 ini langkah-langkahnya ada 4 ya Pak? Langkah-langkahnya ada 4, Yang masih tak pertama sama. identifikasi masalah, Iya. yang kedua menganalisis masalah, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat tidak terlepas dari prinsip etika yang dilakukan dalam pengambilan keputusan. Kalau iya, boleh kalau saya kasih contoh
misalnya di tentang pertanyaan nomor 3, Boleh Pak. pertanyaan nomor 3 kan tentang mengambil keputusan. Contohnya kita punya siswa yang sangat baik, cerdas, pinter, berprestasi, tapi anak ini juga termasuk yang sering melanggar tata tertib atau peraturan sekolah. Ini kan dilema yang sangat luar biasa. Di satu sisi kita butuh siswa tersebut untuk menaikkan kredibilitas lembaga pendidikan, tapi di sisi lain ini bocah apa mau dikasih sanksi atau mau dikasih teguran atau kesempatan. Ini ada salah satu contoh tentang mengambil keputusan yang sangat berat, dan kedua-duanya sama-sama punya kepentingan untuk semuanya. Itu saja. Ya, baik Pak. Dilanjut Pak untuk pertanyaan yang keempat. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif ya Iya, di dalam mengambil keputusan kasus-kasus. dilema etika. Ya, contoh kasus yang tadi itu, Iya. kasus yang saya berikan contoh tadi pada poin pertanyaan nomor 3. Itu yang pertama melibatkan siswa itu sendiri, siswa itu sendiri. Kemudian yang keduanya melibatkan guru, kemudian kita mengedepankan rasa atau praduga tidak bersalah, atau katakan prinsip lah begitu, atau etika. Jadi yang pertama itu melibatkan siswa, melibatkan guru, kemudian mengedepankan prinsip atau praduga tidak bersalah atau etika. Sehingga nanti saat mengambil keputusan tidak ada yang merasa dirugikan, semuanya dirugikan. Baik Pak, kita lanjutkan ya Pak. Baik Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya ya Pak. Nah, untuk pertanyaan yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan ya, tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika. Wah, tantangannya sebenarnya ini banyak nih. Iya Pak. Namanya masalah pasti luar biasa. Iya. Masalah itu kecil, tapi tantangannya itu biasanya besar. Yang pertama tentu tantangan yang pertama itu waktu. Kan saat mengambil keputusan ada yang masalah saat itu kita selesaikan di saat itu juga. Iya. Tapi kadang-kadang waktu tidak cukup. Tapi juga ada juga yang masalah saat itu kita tentukan waktunya mati. Karena menunggu apa? Menunggu kelengkapan data dari persoalan itu. Jadi kelengkapan data dari persoalan yang akan kita ambil dalam sebuah keputusan. Itu saja. Iya. Bersama tantangannya masalah waktu. Baik Pak, jadi untuk yang kelima ini yang tantangannya adalah di soal waktu ya. Soal waktu. Kalau mau ditambah lagi masih ada sih sebenarnya, yaitu tentang emosi, kemudian tentang sanksi sosial masyarakat. Kan pengambil keputusan itu ketika berhadapan dengan keputusan itu sendiri yang dikatakan benar oleh sebuah keputusan, tapi masyarakat menilainya lain, maka sanksi dari masyarakat, sanksi sosial itu akan terjadi. Kemudian juga bisa jadi ada lagi emosi. Emosi siapa? Emosi diri sendiri mengambil keputusan. Jadi bisa waktu, yang kedua yang ketiganya bukan sanksi sosial. Oke, juga tentang emosi. Baik Pak, dilanjut ya Pak untuk pertanyaan yang keenam Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya cepat atau memiliki sebuah jadwal untuk
prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Ya, pastilah. Tetapi terkadang dilihat dari masalahnya dulu. Apakah masalah itu bisa diselesaikan pada waktu itu juga atau tidak? Tentu yang pertama saya akan melakukan diskusi. Yang pertama diskusi dengan siapa, dengan keadaan yang ada di kasus pada kasus tersebut. Kemudian yang keduanya masih tetap mengidentifikasi juga, termasuk menganalisis masalah itu waktu atau jadwal yang kita diskusi. Pertama saya diskusi. Baik Pak, jadi untuk Bapak yang menurut ini, Bapak jawabannya, dan itu yang pertama itu dilihat dulu dari masalahnya. Kemudian Bapak melakukan diskusi dan identifikasi masalah. Baik Pak, ini untuk pertanyaan yang ketujuh Pak. Yang ketujuh ya? Iya Pak. Jadi ada berapa pertanyaan tuh? Ada 8 Pak. Ada 8 banyak juga ya? Iya Pak. Yang ketujuh Pak. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Apa yang membantu ya? Iya. Yang membantu dalam membantu untuk mempermudah mengambil keputusan. Iya Pak. Yang pertama kalau saya pasti kalau di sekolah guru, kemudian yang kedua data, dan yang ketiga adalah informasi. Jadi informasi kan tentu berbeda dengan nanti dari situ baru. Jadi tentu guru kalau saya paling pertama adalah guru untuk Baik Pak, jadi yang dapat membantu Bapak yang paling utama adalah guru ya Pak. Kemudian Bapak menggunakan data juga, dan selain itu juga tetap mencari informasi dari informasi. Baik Pak, ini untuk pertanyaan yang terakhir Pak. Terakhir ya, ada 8 nih Bu ya? Iya Pak, ada 8. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, kalau saya apa tadi ya Bu? Pertanyaannya tentang Dilema etika atau keputusan moral, pengambilan keputusan. pengambil pengalaman ya? Iya, pengalaman Bapak. Pengalaman atau pembelajaran. Iya. Saya tentu kalau saat mengambil keputusan pasti saya akan mengambil pembelajaran untuk diri saya. Yang pertama itu tentang kompleksitas masalah, itu ya. Kemudian yang keduanya itu saya tentu dalam mengambil keputusan saya akan belajar menjadi orang yang fleksibel. Dan yang ketiganya saya berusaha untuk mengevaluasi keputusan saya sehingga itu menjadi pengalaman saya. Mungkin saya cukup 3 ya. Baik Pak, jadi yang dapat ambil itu khususnya yaitu untuk diri sendiri ya Pak. Oke, untuk diri saya sendiri. Ya, jadi di situ ada kompleksitas masalah. Kemudian Belajar dengan fleksibel. Kemudian mengevaluasi diri. Ya. Baik Pak, sekian Pak untuk wawancara hari ini. Ya. Terima kasih banyak Sama-sama, Ibu. atas waktunya. Semoga saya bisa mengambil apa yang sudah disampaikan oleh Bapak untuk diri saya ke depannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam Bu Kemi. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Pak, terkait dengan
kemarin yang saya sampaikan Ya. bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait tugas saya, yaitu tugas di GP saya, yaitu yang terkait pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan universal. Saya adalah Kemi Pak, CGP Angkatan 10. Saya dari Karang Satria 04 Pak. Iya Bu. Iya. Baiklah Pak, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, terima kasih Bu Kemi sudah hadir di sekolah saya, sekolah Bapak, sekolah yang saya pimpin, terkait dengan tugas Iya, Pak. Ibu selaku guru penggerak. Terkait dengan pertanyaan Ibu, bagaimana mengidentifikasi? Pertama Bu ya, kepala sekolah itu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Pertama-tama yang saya lakukan yaitu melihat terlebih dahulu Bu Kemi persoalan yang mendasar dari etika dan juga bujukan moral tersebut. Kemudian melakukan pendekatan persuasif dan mempelajari kasus tersebut agar penyelesaiannya bisa diterima oleh kedua belah pihak. Sehingga pendekatan yang selama ini dilakukan oleh kepala sekolah berupa bincang kasus, mencari solusi, dan pada akhirnya membuat keputusan yang bisa diterima walaupun tidak 100% memuaskan kedua belah pihak. Seperti itu Bu. Oh iya Pak, baik Pak, berarti Bapak di dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral itu, yang pertama yang Bapak lakukan adalah melihat persoalan yang mendasar dulu ya Pak? Betul. Kemudian melakukan pendekatan persuasif. Iya. Kemudian juga Bapak mengadakan bincang-bincang kasus tersebut ya Pak? Ya Bu, betul. Sehingga Bapak bisa mengidentifikasi kasus dilema atau bujukan moral itu ya. Iya, betul. Nah kemudian Pak, ini pertanyaan yang kedua Pak. Ya. Nah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, makasih Bu Yani untuk Bu Kemi untuk pertanyaan yang kedua, bagus sekali ini. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah pada dua kasus yang dimana dua kepentingan yang sama ya, yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Pertama kepala sekolah mengidentifikasi kasus tersebut Bu, mana yang lebih bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak, itu yang lebih diutamakan. Iya Pak. Dengan memperhatikan tiga hal atau tiga unsur. Biasanya kalau menyelesaikan itu saya, pertama keberpihakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua bertanggung jawab terhadap konsekuensi keputusan yang diambil. Dan yang ketiga berlaku secara universal, menyeluruh gitu. Jadi itu Bu Kemi yang Bapak lakukan untuk pertanyaan nomor 2. Baik Pak, untuk yang nomor 2, jadi Bapak di dalam menjalankan mengambil keputusan itu, yaitu Bapak mengidentifikasi dulu ya Pak ya? Iya. Yaitu ada 3 hal yang Bapak lakukan ya. Iya. Yang pertama berperan untuk melakukan yang berkepihakan ya Pak. Iya, keberpihakan. Kemudian yang kedua bertanggung jawab. Iya. Kemudian yang ketiga Berlaku secara umum. berlaku secara umum. Iya, universal. Baik Pak, sekarang pertanyaan yang ketiga Pak. Iya Bu. Nah, apa nih Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, terima kasih untuk yang ketiga. Ini langkah-langkah yang saya lakukan. Itu juga tidak luput daripada prosedur yang bisa saya lakukan Bu, dimana ada 5 yang harus saya lakukan. Pertama, saya itu mengidentifikasi dulu. Kemudian yang kedua, memproses Bu, daripada pendefinisian tujuan kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, proses pengembangan evaluasi alternatif. Yang keempat, teknis pengambilan keputusan. Dan yang kelima, langkah-langkah implementasi solusi untuk yang ditanyakan di nomor 3 tersebut. Gitu Bu Emi. Ya, baik Pak, berarti langkah-langkahnya ada 5 poin ya Pak? Iya Bu. Yang pertama
mengidentifikasi, kemudian prosesnya, ya kan Pak. Ya. Kemudian evaluasi, kemudian tekniknya, dan kemudian yang terakhir adalah implementasinya. Iya, betul Bu. Baik Pak, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya Ya, Pak. Bu Kemi silakan. Ya, sekarang pertanyaan yang keempat Pak. Nah, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, terima kasih Bu Kemi untuk pertanyaan nomor 4, hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah Bapak menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu pertama nih Bu ya, berpikir berbasis dengan hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar, yang ketiga mengutamakan rasa peduli kita terhadap hal yang tadi Bu tanyakan. Itu yang untuk nomor 4 Bu. Iya, baik Pak. Jadi untuk yang nomor 4, jadi Bapak itu ada 3 poin ya Pak. Betul. Yang pertama Berbasis hasil akhir, berbasis hasil akhir, kemudian ada orientasi, dan yang ketiga mengutamakan rasa peduli. Rasa peduli ya Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kelima Pak. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Begini Bu Yeni, Bu Emi ya, dalam hal yang merupakan tantangan pada pengambilan keputusan pada kasus dilema adalah tidak adanya solusi yang jelas sehingga keputusan mengambang dan tidak meyakinkan kedua belah pihak. Terkesan timbulnya ketidakpuasan Bu dalam pengambilan keputusan itu. Untuk nomor 5 jawaban Bapak seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi untuk yang kelima ini untuk tantangan ya Pak. Ya, tantangan. Hal-halnya jadi tidak ada solusi yang jelas. Kemudian tidak meyakinkan kedua belah pihak. Betul. Ya. Nah, sekarang lanjut ya Pak. Iya. Untuk pertanyaan nomor yang 6. keenam. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa Pak yang bisa Bapak jalankan? Ya Bu Kemi, pertanyaan nomor 6 ini dalam menyelesaikan kasus yang saya miliki, takala atau jadwal, adapun bentuk atau prosedurnya yang saya jalankan adalah membuat jadwal Bu. Ya, membuat jadwal pertemuan dengan yang bermasalah, kemudian melakukan problem solving. Nah, problem solving itu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dulu saya, kemudian mencari alternatif solusi, yang ketiga mengevaluasi solusi Bu. Itu yang saya lakukan pada pertanyaan nomor 6 ini. Oh ya, baik Pak. Yang untuk yang Bapak jalankan ini untuk jadwalnya, kalau menurut saya bagus sekali ya. Pertama kan Bapak membuat jadwal. Betul. Ya, kemudian jadwal tersebut Bapak melakukannya problem solving. Ya. Kemudian yang dilakukannya adalah identifikasi. Kemudian ada alternatifnya. Kemudian diadakan evaluasi juga. Betul Bu. Ya, baik Pak. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang nomor 7 Pak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih Pak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, untuk nomor 7, faktor yang mempermudah kepala sekolah Bu di dalam pengambilan keputusan pada kasus dalam dilema etika yaitu yang pertama Bu ya, posisi kedudukan seseorang itu berpengaruh. Kemudian yang kedua, keadaan internal sekolah. Yang ketiga, keadaan eksternal sekolah. Dan yang terakhir itu informasi yang kurang akurat biasanya seperti itu terkait dengan pertanyaan Ibu yang nomor 7. Iya, baik Pak. Jadi faktor-faktor yang dapat mempermudah Bapak itu, yang pertama itu kan ada posisi ya Pak. Ya. Posisi Kedudukan seseorang. kemudian internal
sekolah, Ya. kemudian juga ada eksternal sekolah Ya. dan informasi ya. Iya Bu, yang, betul. Yang bisa Bapak gunakan ya Pak. Ya, benar. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak. Ya, silakan Bu. Iya, untuk yang pertanyaan terakhir ini, nah dari semua hal yang telah disampaikan Bapak sekarang ini, nah ada pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya Bu Kemi, kayaknya ini akumulasi dari semua pertanyaan di nomor 8 ini yang menarik nih Bu ya. Iya, Jadi pengalaman yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan. Yang pertama Bu, adanya nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai-nilai kemanusiaan melawan nilai-nilai tanggung jawab. Kemudian yang kedua Bu ya, itu keterlibatan kepala sekolah, dewan guru, serta orang tua siswa. Dan yang terakhir Bu, tidak adanya aspek pelanggaran hukum dan juga pelanggaran aturan atau kode etik. Itu di dalam pengambilan keputusan yang bisa saya sampaikan terkait dengan jawaban nomor 8 ini. Bu Kemi ya? Iya Pak, baik Pak. Jadi Bapak ini yaitu untuk yang diambil dari hasil keputusannya itu adalah adanya nilai-nilai ya Pak. Ya. Nilai-nilai, kemudian adanya Keterlibatan. antara kepala sekolah, Iya. siswa, kemudian Dewan guru. dewan guru dan orang tua murid ya Pak. Kemudian tidak adanya pelanggaran etika ya Pak. Iya, yang saya ambil itu. Jangan sampai melanggar itu. Iya Pak. Baik Pak, mungkin untuk wawancara ini cukup sekian ya Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang Bapak berikan kepada saya. Semoga saya bisa dapat mengambil apa yang disampaikan Bapak untuk diterapkan oleh saya nantinya Pak dalam pengambilan keputusan ini. Ya, terima kasih Bu Kemi. Bapak juga mohon maaf, kita kembali menjalankan tugas. Selamat bertugas kembali Bu ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.